있다 그랬다면서. 진짜 수연 씨가 너무 필요한 현수. Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Hidden Face. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai Kim Dae-woo dan diperankan Song Sung-heon sebagai Seong-jin, Cho Yo-jeng sebagai Shin Soo-yeon, Park Ji-hyun sebagai Kim Mi-jo, Park Ji-yang sebagai Hyeon. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang sudah bertunangan namun calonnya menghilang dan sang pria ternyata selingkuh dengan wanita lain. Namun disaksikan oleh tunangannya di suatu ruangan terkunci. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan film dari drama ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Sung Jin melihat video dari tunangannya yang bernama Soo-yoon. 관계가 그래서 너무 화가 나. 안 한 게 Di situ Soo-yoon berpamitan jika tidak dapat meneruskan ke jenjang pernikahan. 행복하게 지내. Kini Sung Jin sedang dikomplain karena pemain selonya yang biasa ditempati Soo-yoon kini kosong dan menyuruh Sung Jin cepat mencari penggantinya. 돌아오는 거 기다려야 되는 건 아는데. 예, 빨리 해결. Kini Sung Jin sedang mewawancari pemain selo baru yang akan menggantikan Soo-yoon. 다른 저도 갑자기 혹시 잘못 온 건가요? 그게 사실 이거 녹음한 거라도 먼저 좀. Sung Jin pun mendengarkan permainan selo wanita itu. Namun Sung Jin sedikit menyanggahnya dan wanita itu punya pendapat lain dan pergi meninggalkan tempat itu. 아니. 슈베르트를 듣고 있으면 음악이 나요. 두고 갈게요. 안에 거 치우고 지휘자님. Kini Sung Jin mendengarkan permainan selo wanita itu di setiap aktivitasnya. Keesokan harinya Sung Jin menemui wanita itu lagi untuk meminta maaf kepadanya. 내 때문에 기분이 좀 나빠 있었는데 미안합니다. 우리 오케스트라에 합류해 주세요. Dan menyuruh wanita itu bergabung dengan orkestra miliknya. Wanita itu bernama Miju. 곡이에요. 연습해서 오시고요. 저도 슈베르트를 제일 좋아해요. Kini Miju berlatih bersama orkestra milik Sung Jin. Setelah selesai latihan ternyata mobil Miju ada masalah dan Miju pun ikut mobil Sung Jin untuk pulang. 퇴근. Kini mereka berbincang-bincang di mobil itu dan Sung Jin mengajak makan malam bersamanya. 손도 안 댔었는데. Obrolan mereka pun berlanjut di tempat makan itu. Miju pun sedikit curcol dengan Sung Jin. 별로 안 하고 싶은데. 나 고아예요. 교통사고. Mereka pun melanjutkan minum-minum di rumah Sung Jin. 좋은 아이들 때문에. 잘하시면서. 아니 진짜 몰라. 경멸해요. 오래 태양을 먹으면 Mereka pun mengobrol lagi di tempat itu. Karena terpengaruh alkohol, libido Sung Jin pun mulai naik dan mulai menggoda Miju. 난 역시 와요. 술 취하고 피곤하고. Miju sedikit mengelak namun mulai terbuai juga. Mereka pun melanjutkannya di kamar Sung Jin dan terjadilah perkimpoyan.
Di lain hari, Sung Jin menelpon Miju dan hanya memainkan pianonya setelah telepon itu diangkat Miju. Kemudian Miju pun kembali ke rumah Sung Jin dan mereka pun mengulangi kejadian waktu malam itu. Kita dibawa ke 3 bulan sebelum kejadian itu. 내가 아저씨 보기 아메리카노 따뜻한 거 한잔 마시자. Suyun dan Sung Jin telah sampai di bandara dan Suyun bertemu dengan Miju yang ternyata temannya. 한영은 됐고. 공사 중에 계속 내가 영상 봤잖아. 취향이 맞지? 어? Mereka pun sedikit mengobrol lalu datanglah Sung Jin dan mereka menyudahi pembicaraannya. 고마운 건 고마운 거고. 알겠어. 오, 커피. 땡큐. Setelah sampai di rumah Sung Jin mengobrol dengan Suyun, 사진으로 한 말이 걸려서 그래. 당연히 성진 씨가 먼저 접근했을 거라. Suyun meminta bulan madunya di sebuah resort mewah yang mahal dan akan dibayar oleh ibunya Suyun. Namun Sung Jin berpikiran lain. 최고로 호화롭고 최고로 아늑한 안정되는 분위기. 진짜. 응? Mereka pun berlatih untuk sebuah acara konser. Setelah selesai, Suyun bersama ibunya berada di bangku penonton untuk membicarakan acaranya. Namun Suyun tidak fokus karena melihat Sung Jin sedang mengobrol berdua di tempat latihan itu. 완전 성공적이었어요. Setelah sampai rumah, Suyun pun langsung membahasnya, tetapi jawaban Sung Jin sangat dingin dan mereka pun membahasnya. 자상하게 들여다도 보고. 손톱이 약해서 걱정이라고. 서울에 와서부터 하고 모든 사람한테 다정하면서. Kini Sung Jin membahas jika dirinya menjadi boneka Suyun dan ibunya. 뭔데? 나 왜 단원들 다 보는 데서 둘이서 회의를 해야 되는 거니? 아니 그거는 그 1차 그게 Pada keesokan harinya, Suyun menemui Miju dan dirinya curhat tentang Sung Jin. 미치겠어. 잘생긴 상관없는데. 어때? 아니야. 그래. Lalu Suyun pun mengingatkan kenangan kebersamaan mereka berdua. 언제야? Dan Suyun meminta bantuan Miju. 지금 배신하는 거지만 추억을 배신하진 않아. 참고 들어가 보세. 네가 가지고 있겠네. Mereka berdua pun ke rumah Suyun. 돈도 없고 일도 안 풀려. 저 결혼 전에 완전히 잡고. 호이? 나 없을 때 태도도. Miju disuruh untuk membantunya membuka sebuah ruangan tersembunyi di rumah itu. Kini Suyun membuat video pesan untuk Sung Jin. 그동안 성진 씨가 있었. 정말. Kemudian Suyun bersiap untuk pergi dari rumah itu yang dibantu oleh Miju. 뿔뿔인 줄 아니? 뭐? 슈레를 막다. 좀 어지러워야지. 짐 다 쌌어? 좋아. 되지. Kini Suyun memasuki ruang rahasia itu sendirian tanpa Miju. Suyun dapat melihat kegiatan Sujun dari balik cermin di dalam ruang rahasia itu. Suyun melihat Sung Jin bersedih, kemudian Suyun akan keluar tetapi tidak bisa. Dirinya melihat Sung Jin dan meminta bantuan Sung Jin untuk mengeluarkannya, tetapi Sung Jin tidak dapat mendengarkannya.
Suyun pun mau tidak mau berusaha untuk bertahan hidup di ruang rahasia tersebut dengan makanan seadanya. Kini Suyun melihat kedatangan Miju dari balik kaca itu. Miju pun mengungkapkan jika kuncinya sudah dirinya tukar sehingga Suyun tidak dapat keluar dari tempat itu. 너 와인 너무 맛있다고 했나봐. 저 미쳤어. 많이 놀랐지? Kini Suyun melihat adegan perkimpoian antara Miju dan juga Sung Jin. 잘했어. Hal ini membuat Suyun merasa sangat emosi dengan melihat semua itu. Kita dibawa kembali ke 7 bulan sebelum kejadian itu. Rumah Suyun yang sedang direnovasi. 공사 끝나서 언니 근데 나 서울 와 Kemudian di lain hari Suyun menelpon Miju dan mengatakan jika Suyun akan menikah dengan seorang pria. Hal ini membuat Miju sakit hati, karena ternyata Miju dan Suyun dulunya saling mencintai. 진짜 삶이지. 이제부터 언니한테 가짜 삶이었어? 그냥 솔직하게 말할게. 네가 예민한지 어딜 만지면 좋아하는 거 알고 있었잖아. 응? 그리고 Kembali ke hari ini, kini Miju sedang ngobrol dengan Suyun di balik cermin. Miju pun mulai berani mengungkapkan jika dirinya juga akan hidup normal dan akan mendapatkan Sung Jin untuk dirinya lalu Suyun tetap di tempat itu. Hal ini membuat Suyun sedikit emosi. 그치? 그리고 나한테 필요한 것 같기도 해. 내가 살게. Di ruang rahasia, kini Suyun merasa sangat bersedih. Dan di tempat lain Sung Jin mendatangi rumah Miju. Mereka pun mengobrol dan minum-minum di tempat itu. 현관 번호가 뭐야? 그래요? Kemudian keesokan harinya, ibunya Suyun mendatangi Sung Jin dan menunjukkan jika ada seseorang di dalam video yang dibuat Suyun untuk Sung Jin. 만 보느라 몰랐는데 손이 있어. 집 나갈 때. Kemudian Sung Jin langsung datang ke rumah Miju. Kini Sung Jin mengecek HP Suyun dan menemukan sebuah petunjuk. 어쩜 그렇게 화를 시원시원하고 아니 미스는 Kemudian Sung Jin menanyakan kepada Miju tentang Suyun namun Miju sedikit menyangkal itu dan Sung Jin memberikan sebuah fakta jika Suyun dan Miju adalah sepasang kekasih. 그날 방 안에 있었어요 언니. 지금까지 Namun Sung Jin yang sudah muak dengan kebohongan Miju tetap mendesak Miju. 목적이 언니가 집 고치라 그래서 고쳐 빈자리 땜빵하라 그래서 한 거고. 시킨 대로 하는 사람이야? Saat sampai di rumah, Sung Jin sedikit mendapatkan sebuah petunjuk di mana Suyun berada. Karena Suyun mengikuti arahan dari dirinya, 혹시 이 집안에 있는 거니? 뭐야? 수연! Sung Jin mengetahui jika Suyun berada di dalam cermin itu dan Sung Jin akan memecahkannya. Tetapi tidak jadi karena Sung Jin mengingat jika dirinya pernah melakukan persetubuhan dengan Miju dan Suyun dapat melihat semuanya. 그럼 나한테 보여주려고 보고 있다는 거 다 알면서도 Kini Sung Jin mendatangi rumah Miju dan menanyakan semuanya kepada Miju. Miju pun jujur kepada Sung Jin dan bilang jika Suyun adalah orang yang jahat karena Suyun orang yang akan memanfaatkan dan jika sudah tidak dibutuhkan akan ditinggalkan begitu saja. 정말 이용만 해먹고 계속 저렇게 둘 거야? 이거 살인이야.
아, 미안. 장난이었어. 이런다. Kini Sung Jin pulang ke rumah dan curhat di depan cermin supaya Suyun dapat mendengarkannya. 무슨 소리지? Di lain hari, Sung Jin dan Miju mendapat sebuah pesan dari Suyun. Kemudian mereka berdua pun berbincang-bincang dan berdiskusi. Kini keputusan dari mereka berdua adalah untuk membuka ruang rahasia di dalam rumah itu. 의심했거든요. 있잖아요. 거기 그렇게 쉽게 나올 수 있는 데 아니에요. 신경 쓰라. Kini mereka berdua memasuki ruangan rahasia itu dan mencari keberadaan Suyun di tempat itu yang ternyata Suyun sedang terkapar di tempat itu. Saat terbangun, Miju tidak memperbolehkan Sung Jin untuk menolong Suyun, namun Sung Jin tetap membantu Suyun keluar dari tempat itu. Setelah itu ternyata Miju yang gantian dikurung di ruang rahasia tersebut. 너 나처럼 바보 같은 짓 하면 Kini ruang rahasia itu telah didesain dengan bagus oleh Suyun dan Suyun mulai menggoda Miju seperti dulu lagi. 열쇠다. Mereka pun melakukan percumbuan lagi. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.